Pada suatu konten yang membahas tentang dunia mistis, dunia misteri, seorang narasumber mengatakan bahwa wanita dari bangsa jin itu sangat cantik, luar biasa cantiknya. Apakah itu benar atau tidak? Tikaka juga belum pernah mengonfirmasi apakah itu benar adanya. Dan kali ini teman-teman, sebagaimana yang Tikaka lansir dari clicktimes.com tentang kisah nyata menikahi jin muslimah cantik berusia 200 tahun. Cerita ini teman-teman berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah. Sengaja disamarkan nama desa dan kabupatennya karena permintaan yang bersangkutan. Selain itu teman-teman, nama-nama yang disebutkan nanti semua bukanlah nama yang sebenarnya. Dilansir dari kanal YouTube Cerita Nyata Reborn, Ahmad jadi bukan nama sebenarnya. Ia seorang yang istimewa, mudah keluar air mata bila mengingat Allah, sering basah matanya bila sholat, sudah tidak mencintai dunia teman-teman, uang, materi, dan selera. Bila pun punya uang, selalu bukan buat dirinya saja, tetapi untuk orang lain yang lebih membutuhkannya. Bersih, kuat, tidak tidur, dan tidak makan berhari-hari. Tidak takut oleh manusia, siapapun bila menyangkut kebenaran yang ia bela. Ia orang yang tauhidnya terjaga dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin umumnya, ia seorang mukasyafah, sehingga biasa berdialog dengan ruh mursyidnya yang sudah meninggal. Tentu kemampuannya luar biasa teman-teman. Ia adalah orang yang sudah sangat spiritual. Ahmad, sekali lagi ini bukan nama sebenarnya teman-teman, sudah hampir setahun sejak mengalami kasyaf, yaitu tersibaknya alam rohani atau tabir spiritual. Biasa berdialog dengan gurunya bernama Syekh Habib Syarwani yang sudah wafat 10 tahun lalu. Syekh Habib semasa hidupnya adalah seorang ulama hikmah, dikenal sebagai guru spiritual, seorang mukasyafah, seorang penasehat agama kebenaran yang terpercaya. Syekh Habib dipercaya sebagai wali. Dengan kehebatan karomah-karomahnya, ia tidak mau meramal-ramal seperti dukun atau ahli hikmah lainnya. Tauhidnya teman-teman sangat lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kalangan dari orang biasa hingga orang-orang penting sangat mengakuinya. Sebagai guru penasehat yang tajam, lurus dan menyentuh, Syekh Habib memiliki ilmu hikmah yang luar biasa. Sejak Ahmad menjadi kasyaf, ruh gurunya terus membimbing hidupnya secara rohani. Menurut Ahmad, suatu malam, roh gurunya didampingi beberapa muridnya di alam sana, menawarinya sesuatu. Ahmad, ini ada jin muslim di antara kita namanya Syekh Maulawi. Ia berumur 400 tahun. Ia mempunyai putri bernama Fatimah, umurnya 200 tahun teman-teman. Fatimah, si jin muslim itu, masih gadis. Syekh Maulawi tertarik padamu, pada kesalahanmu dan kekuatanmu dalam memeluk agama. Kami semua di sini menawarkan padamu untuk menikahi Fatimah bin Maulawi. Bagaimana pendapatmu? Silahkan pikirkan dan pertimbangkan. Jadi ini kata Ahmad menirukan gurunya Syekh Habib Syarwani teman-teman. Tentu si Ahmad sangat kaget luar biasa menikah dengan jin, dan tidak pernah terbayang sedikit pun mendengar pernikahan antara manusia dan jin pun belum pernah. Mau menolak, ia sangat takzim pada gurunya. Menyatakan mau juga tidak terbayang bagaimana jadinya nanti teman-teman.
Dalam kebingungannya, Ahmad mendesah dan berkata, "Menurutnya Syekh bagaimana?" sambil menghela nafas. Lalu Syekh berkata, "Ini hanya tawaran. Bersedia syukur, tidak pun juga tidak apa-apa," ucap Syekh Habib yang diturukan Ahmad. "Menurut Islam bagaimana saya? Saya kan manusia," tanya Ahmad lagi, ingin tahu dari sudut hukum agama, teman-teman. "Tidak ada larangan," jawab gurunya kalem. Pikiran Ahmad masih terus diliputi kebingungan selama berbulan-bulan sejak ia bisa berdialog dengan gurunya tersebut secara rohani, teman-teman. Ahmad sudah terbiasa melihat jin, baik jin-jin kafir yang buruk rupa, yang wajahnya semeraut, tidak beraturan, sering sekali menggoda perjalanannya agar niatnya menemui dan berguru pada Syekh Sarwani itu mundur, batal dan tidak jadi. Ini adalah ujian beratnya, harus mengalahkan godaan-godaan makhluk halus itu. Awalnya kaget luar biasa dan sangat takut ketika ia mampu melihat sosok jin-jin yang menertawakan perjalanannya. Sambil bergelantungan di sebuah pohon di tengah malam, ada yang menghalangi jalan kakinya, ada yang menumpangi motor yang dikendarainya, ada yang menebarkan bau busuk, ada yang menyerupai wanita cantik dan telanjang bulat mengajaknya untuk bersetubuh, ada yang menirukan suara ibunya atau istrinya memanggil-manggil dirinya, teman-teman. Ketika sedang berjalan, semua itu terjadi pada pukul 11.30 hingga jam 4 subuh, ketika ia sering berjalan kaki ke sebuah tempat pertemuan dengan gurunya. Lama-kelamaan jadi biasa dan tidak kaget lagi melihat jin-jin penggoda itu, teman-teman. Oleh keyakinan kepada Allah, Ahmad tidak takut, bahkan semakin berani mengusirnya dan bahkan sering menantangnya untuk bertarung karena kesalnya. Kebanyakan jin-jin penggoda itu kabur, teman-teman. Lari ngacir ketakutan setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi. Tetapi bukan hanya jin-jin kafir yang buruk-buruk rupa itu yang dia lihat, teman-teman. Sering juga jin-jin muslim menyapanya. Mereka ini sosoknya lain. Tubuhnya ada yang wangi, bersih, tampan, dan cantik. Ada yang sedang memegang tasbih, berzikir kepada Allah, ada yang sedang khusyuk beribadah, dan lain sebagainya. Melihat mereka, Ahmad sudah biasa. Tetapi ditawari menikahi jin yang berbeda jasad, beda dunia, beda alam, sama sekali tidak terbayang oleh si Ahmad, teman-teman. Akhirnya, bakti dan hormat pada gurunya mengalahkan keraguan dirinya. Bagi Ahmad, Syekh Habib Sarwani di alam roh atas izin Allah dan telah membukakan khasiatnya yang membuatnya bisa melihat dan berdialog langsung dengannya. Ahmad akhirnya menyatakan siap dengan hati bulat, ikhlas, dan pasrah, teman-teman. Singkat cerita, proses pernikahan pun dilangsungkan, disaksikan gurunya dan roh-roh yang hadir. Dengan suasana sangat hikmat, Ahmad dinikahkan dengan Fatimah bin Maulawi, seorang gadis jin muslimah berumur 200 tahun, teman-teman. Mas kawinnya cukup hanya membaca surah Al-Fatihah. Mertuanya bernama Syekh Maulawi adalah jin yang sangat dihormati di kalangan jin muslim di alamnya. Resmilah mereka sebagai pasangan suami istri, teman-teman. Bagaimana gambaran dan kesan Ahmad tentang Fatimah, istrinya saat hidup bersama? Si Ahmad, teman-teman, menceritakan istrinya memakai kerudung dan Masya Allah cantiknya luar biasa. Tubuhnya harum, tingginya sekitar 4 meter, teman-teman. 4 meter. Setelah menikah, saya, kata si Ahmad ya, memanggilnya Umi, dan si Fatimah memanggil si Ahmad dengan Abi. Sikapnya tawadu luar biasa kepada suami.
bahasanya santun, sifatnya halus, dan kecantikannya belum pernah dilihat oleh si Ahmad. Si Ahmad belum pernah melihat wajah secantik itu. Ahmad bercerita tentang bulan madunya. Walaupun tinggi Fatimah sekitar 4 meter, tetapi ketika berfungsi sebagai istri dan menemui suaminya, ia kemudian merubah ukurannya menjadi ukuran biasa manusia normal, teman-teman. Ahmad kembali bercerita, ia diajak Fatimah berjalan-jalan berkeliling ke alamnya. Alam tidak jauh berbeda dengan alam manusia. Ada pengajian, ada sekolah, kampus, masjid, dan bangunan-bangunan lainnya. Sama dengan alam manusia, teman-teman. Sebagaimana Ahmad berkisah bahwa mereka memiliki peradaban, tapi itu adalah peradaban jin. Bedanya bentuknya aneh-aneh, berbeda dengan alam manusia. Si Ahmad sangat sadar alias bukan mimpi selama berkeliling itu, teman-teman. Selama berkeliling, perasaannya dipenuhi aneh dan aneh, takjub dan takjub, heran dan heran atas apa yang dialaminya di alam yang berbeda. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah. Tentu rumahnya Fatimah tinggi, luas bentuknya, aneh, tidak seperti rumah yang ada di alam manusia, teman-teman. Kamar si Fatimah, si jin muslimah itu, teman-teman, sangat harum dan bersih. Barang-barang tertata rapi di atas tempat tidur. Mereka ngobrol dan bercumbu. Selain sangat cantik, tubuh Fatimah tercium harum dan bercahaya. Maklum, teman-teman, ia adalah jin yang taat ibadah. Singkat cerita, aneh juga rasakan kepuasan. Persis seperti dengan manusia, bahkan lebih, kata si Ahmad. Kata Ahmad, Fatimah tidak akan pernah hamil. Persenggamaan jin dan manusia tidak akan menghasilkan kehamilan karena perbedaan zat makhluk. Manusia fisik, makhluk gaib. Sejak itu, kata Ahmad, teman-teman, Fatimah selalu datang di mana Ahmad memerlukannya. Ngobrol berdua dengan penuh santun dan etika sebagai istri yang soleha. Cium tangan, menunduk, dan tidak pernah bersuara keras, saling mengingatkan beribadah kepada Allah, saling menasehati untuk sabar dalam menghadapi masalah masing-masing. Dari istri aslinya yang manusia, yaitu istri pertamanya, katanya. Bahkan dalam banyak kesempatan, Fatimah selalu mendorong Ahmad untuk harmonis dengan istrinya dan anak-anaknya, menyayangi dan memperhatikan keluarga. Kehadiran Fatimah tidak sedikit pun mengganggu keberadaan keluarga Ahmad, teman-teman. Karena tidak ada nafkah yang harus dikeluarkan, tidak ada waktu yang terambil. Nafkahnya paling doa. Perhatiannya bukan bentuk fisik, tetapi dalam bentuk rohani, teman-teman. Kemana si Ahmad pergi, Fatimah bisa dipanggil dan datang, atau ia yang akan datang sendiri. Makanan si Fatimah sebagai jin muslim dan akhluk adalah saripati-saripati makanan. Pernikahan itu kini sudah berumur 2 tahun lebih. Hingga sekarang tetap saja rukun dan damai. Ahmad merasa sangat bahagia. Demikian juga dengan si Fatimah, si jin muslimah itu, teman-teman. Kepada istri pertamanya, Ahmad tidak pernah menceritakan peristiwa poligaminya ini karena tidak perlu dan tidak akan dipahaminya atau dimengerti oleh istri manusianya, teman-teman. Toh keluarga tidak terganggu sedikit pun. Ahmad dan Fatimah hingga saat ini keduanya adalah murid Syekh Habib yang sampai sekarang sering hadir dalam pengajian yang berisi nasihat-nasihat gurunya tersebut. Pengajiannya tentu pengajian secara rohani yang orang awam seperti kita
tidak bisa melakukannya, teman-teman. Demikianlah, menikah dengan jin bisa terjadi, tetapi bukan syariat dan tidak dianjurkan oleh agama, teman-teman. Tidak perlu dicontoh, apalagi menikahinya dengan tujuan sesaat. Ahmad maupun Fatimah dalam peristiwa ini, teman-teman, keduanya tidak menginginkan, merencanakan, dan membayangkannya sama sekali. Ahmad bersedia karena hal ini ditawari oleh gurunya, sedangkan Fatimah karena tawaran bapaknya, Syekh Habib Maulawi. Pernikahan mereka dilandasi agama dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini tidak ada kemusyrikan di dalamnya, teman-teman. Demikian kisah nyata menikahi jin muslimah cantik berusia 200 tahun yang saya lansir dari clicktimes.com yang ditulis oleh Muhammad Haikal Aslik Rosyada pada tanggal 3 Juli 2022, teman-teman. Silakan teman-teman memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda atau analisa lain terkait dengan apa yang sudah diceritakan oleh si Ahmad yang merupakan nama samaran. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan muat di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian sekali lagi yang dapat TKK bagi buat teman-teman semua, dan kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan, dan TKK akan terus berbagi cerita-cerita mistis dan misteri buat teman-teman semua. Sampai jumpa.